ceritakan. Tapi kekurangannya itulah yang harus kita lihat. Sehingga kita mau menerima karena Allah, ikhlas karena memang awalnya memang menikah karena Allah, cobalah jangan yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan sama-sama kehadirat Ilahi Rabbi yang begitu banyak memberikan curahan nikmat hingga hari ini kita sama-sama dapat berjumpa di program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Tema hari ini cukup menarik, yaitu pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, bersama saya Bayu Oktara, sebelah kiri kanan saya sudah hadir guru-guru kita semua yang akan membahas dan memberikan tausiah mengenai tema ini. Sudah hadir Ustadz Danu dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Hilman sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini kalau ngomongin tema pertengkaran dalam rumah tangga, sebenarnya saya mau curhat sedikit nih. Pak Ustadz, hari ini saya terus terang, mohon maaf, baru aja bertengkar dengan istri gara-gara tempe Pak Ustadz. Istri saya bikin tempe orek, dia maunya panjang-panjang, saya maunya kotak dadu. Akhirnya tahu dong bagaimana keadaannya Pak Ustadz. Nggak ada yang makan tempe orek karena istri saya nggak jadi masak. Nah pertengkaran dalam rumah tangga kan mungkin biasa, ada namanya perdebatan gitu dalam upaya mencari solusi. Akhirnya karena terus sering berulang permasalahannya, pertengkaran tidak dapat terhindarkan. Nah bagaimana cara kita mencari solusi dalam Islam walaupun bertengkar tapi justru mungkin mengeratkan bukan malah menghancurkan rumah tangga. Mohon tausiahnya Pak Ustadz. Ya terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita pertengkaran dalam rumah tangga. Mas Bayu bikin tempe maunya kotak, istrinya panjang. Itu masalah perut soalnya Pak Ustadz. Iya. Biasanya kalau kita mau belajar itu, kita dengan orang lain yang menurut kita itu kedudukannya lebih dari kita, biasanya ada rasa hormat, biasanya. Dan dengan adanya rasa hormat inilah kita senantiasa kata-kata dari orang tersebut kepada kita yang mau tidak enak itu tetap biasa aja menurut kita. Nah, cuma kita nggak pernah akan sadar bahwasanya di dalam rumah tangga itu sebenarnya mirip-mirip aja dengan kehidupan di luar. Cuma kalau kita itu susah sekali untuk menghormat pada pasangan itu sangat susah biasanya. Ada orang yang bisa menghormat pasangannya, ada orang yang tidak bisa menghormat pasangannya. Karena ada keinginan, ada ego yang harus dia lakukan kepada pasangannya. Entah itu suami pada istri atau istri pada suami. Keinginan itu banyak sekali, ya. Masalah yang sangat pelik biasanya masalah ekonomi, itu banyak sekali. Jadi pada saat pandemi sekarang ini perceraian itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi ketemunya dia lagi soalnya Pak Ustadz. Iya, jadi susah cari duit, pada butuh duit, si pasangannya juga nggak sabaran, ya sudah selesai. Tapi ya itu ujian yang harus dihadapi. Jadi sebenarnya pertengkaran dalam rumah tangga itu kalau memang kita itu mau belajar, insya Allah itu bisa kita redam. Insya Allah ya, insya Allah. Karena tapi ini bagi orang-orang yang memang paham tentang masalah agama. Bagi orang yang agama itu hanya cuma sekedar lewat aja, hanya cuma sholat aja, hanya sholat aja. Biasanya belum memahami bahwa kehidupan ibadah itu nggak cuma hanya sholat, tidak hanya cuma sholat atau berpuasa di bulan Ramadan, enggak. Tapi juga banyak sekali termasuk muamalah yang lain, yaitu mengelola rumah tangga. Ya, yang harus kita ketahui, kita sadari adalah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kita harus paham bahwa sholat itu harus lillahi ta'ala. Kemudian beribadah yang lain harus karena Allah, lillahi ta'ala. Hidup kita sampai kematian kita pun harus karena Allah. Bagaimana pernikahan itu harus lillahi ta'ala sehingga kita ada rasa hormat kepada pasangan kita. Jangan ada kebosanan. Kebosanan itu biasanya ada hal yang menjadikan seseorang itu ya cemburu, ya ada pandangan lain, banyak sekali itu. Dan itu godaan yang harus kita
pelajari dan kita belajar untuk tidak. Pasangan kita yang memang keluarga harus kita bina beneran. Kita menyelesaikan satu istri dengan beberapa anak aja susah. Ya, yang harus kita sadari adalah keluarga kita urus dengan baik-baik. Jangan sampai ada pertengkaran. Ku anfusakum wa alikum naro. Kunci itu satu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kunci itu dulu. Berarti kita belajar untuk jangan sampai kita itu tidak disukai oleh Allah. Allah murka, itu jangan. Yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Nah, kalau dengan istri atau dengan suami, hormati istri, hormati suami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak usah diceritakan, tapi kekurangannya itulah yang harus kita lihat. Sehingga kita mau menerima karena Allah, ikhlas karena memang awalnya memang menikah karena Allah, cobalah jangan yang aneh-aneh. Dulunya biasa, kemudian dapat rezeki, kemudian jadi luar biasa hartanya, habis itu istrinya ditinggal. Jangan ya, jangan ditinggal, kecuali istrinya memang ditinggal. Maksudnya ditinggal itu ya lagi kemana, toilet atau bagaimana ya. Intinya adalah jangan sampai ada pertengkaran. Kalau bilang pertengkaran itu bumbu, menurut saya pertengkaran tidak bumbu. Pertengkaran itu bisa merusak iman kita. Ingat, pertengkaran apapun itu bisa merusak iman kita. Jangan bilang pertengkaran itu bumbu. Kalau ada yang bilang bumbu, silahkan. Samakan dengan garam, dengan lada. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran ya. Kalau bisa belajar untuk tidak bertengkaran, saling hormat karena Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Allahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa memberikan semangat buat kita untuk saling hormat kepada pasangan. Sehingga pertengkaran ini bisa dihindari gitu ya. Karena kan kadang-kadang nih karena perbedaan kebiasaan, kebutuhan, kesetiaan, pengasuhan. Akhirnya bisa jadi pertengkaran. Nah, bagaimana pertengkaran dalam rumah tangga di mata Islam? Mohon Ustadz Hilman Fauzi memberikan tausiah mengenai tema ini. Tafadhal Ustadz. Baik, Mas Bayu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustadz Danu, Mas Bayu, dan seluruh pemirsa MNC TV, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Bicara tentang rumah tangga, tentu semua yang berumah tangga menginginkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Akan tetapi ya boleh saja dan atau boleh jadi kita akan bertemu dengan satu kondisi di mana kita berbeda pendapat dengan pasangan kita. Dan itu hal-hal yang wajar saja. Ada yang menyebutkan rumah tangga itu katanya sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga lama. Gitu ya Mas Bayu ya. Makanya kalau kita berumah tangga, beda pendapat, kemudian selisih paham, ya biasa-biasa saja. Ya bayangkan saja dua orang yang berbeda, beda latar belakang, beda kondisi, kemudian disatukan di rumah yang sama, boleh jadi ada saja yang berbeda. Akan tetapi perlu kita hadirkan beberapa sikap agar pertengkaran dalam rumah tangga itu tidak terjadi. Ada 4 sikap yang perlu kita hadirkan. Pertama, sikap ikhlas. Tadi kata guru kita Ustadz Danu sampaikan, jadikan setiap apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Coba perhatikan visi misi rumah tangga kita tuh apa selama ini. Boleh jadi kita hanya sibuk mengedepankan urusan dunia dan boleh jadi juga itu yang jadi masalah seringkali membuat kita bertengkar. Kalau kita ingat visi misinya surga, maka insya Allah kita akan kembali kepada track yang lebih baik. Yang kedua, hadirkan sikap ridho antar pasangan. Terima pasangan kita sebagaimana kita menerima di awal pernikahan itu, ya. Rumah tangga itu bukan saing, tapi saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menjaga. Itu rumah tangga.
maka ridho, terima apa yang dihadirkan pasangan kita. Karena itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, syukur. Selalu berpikir bahwa pasangan kita adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menjaga pasangan kita. Jangan disakiti, jangan dilukai, jangan dikhianati, karena kita sedang menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pasangan yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat, sabar. Belajarlah menjadi rumah tangga yang sabar. Jangan mudah marah, jangan dikit-dikit marah, marah dikit-dikit. Biasanya yang seringkali persoalan itu menjadi besar karena dimulai dengan marah. Makanya kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Mudah-mudahan 4 sikap ini bisa kita hadirkan. Ikhlas, ridho, syukur, sabar. Sehingga pertengkaran dalam rumah tangga itu tidak terjadi. Percayalah bahwa rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah atau konflik, bukan. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang bisa belajar dari setiap kesalahan untuk memperbaiki dirinya semakin lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilman Fauzi atas tausiahnya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kita semakin beristiqomah untuk menjaga dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pasangan yang telah diberikan kepada kita, agar senantiasa kita berikhtiar terus untuk saling sabar, mengingatkan dan menghindari pertengkaran dalam rumah tangga. Terima kasih Ustadz Hilman, boleh bergabung dengan kita Pak Ustadz. Permisi Ustadz Danu. Insya Allah tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Danu dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Mudah-mudahan menguatkan segala ikhtiar kita dalam mencari upaya dalam rumah tangga kita agar bisa menghindari yang namanya pertengkaran. Karena kata Ustadz Danu tadi, pertengkaran kalau dianggap bumbu, hey pasangan kita bukan lada atau garam. Gitu ya. Jadi dihindari begitu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Seperti janji kami tadi, berikut ini ada pertanyaan dari pemirsa. Dan apabila pemirsa juga punya pertanyaan, silakan sampaikan melalui WhatsApp Siraman Kolbu. Nomornya adalah 0816 1745 3977 atau melalui Instagram di @officialmnctv dengan format nama, usia, domisili, keluhan medis atau non medis, dan jangan lupa untuk menyertakan foto close up berbaju muslim yang terang. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Danu. Seperti yang berikut ini, mohon izin Ustadz saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Danu. Nama saya Jajang Fauzan Hilmi, 32 tahun dari Kuningan, Jawa Barat. Sakit saya sudah 19 tahun, lumpuh dan tidak bisa jalan, dan tangan kanan mengepal, tidak bisa dibuka sejak naik kelas 2 SMP. Dan sering buang air kecil, tidak normalnya perutku harus ditekan terus-terus. Sudah berobat ke seorang ustadz, dikasih air doa. Terakhir itu 2018. Sejak itu saya sering sakit lutut, paha, perut, dan dada seperti ditusuk-tusuk. Mohon Ustadz Danu solusinya dari sisi akhlak, apa kesalahan dan dosa saya khususnya ke orang tua saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. solusinya Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah Mas Cacang, lumpuh ini berhubungan apalagi sejak SMP ya. Sudah 19 tahun, sejak SMP ini udah kerasa mulai nggak nyaman. Sekarang 32 tahun. 32 tahun berarti sekitar 13 tahun ya. 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Umur 13 maksudnya ya. Umur 13. Iya, dari umur 13 tahun sudah seperti itu ya. Nah, lumpuhnya ini ada bermacam-macam. Kalau memang kalau dari jin enggak. Kalau lumpuh itu enggak dari jin, enggak usah berpikir itu sihir, enggak ada. Enggak ada sihir insya Allah. Lumpuh itu betul-betul fisik. Tapi fisik yang dari tangan-tangan Allah. Nah, maksud saya begini Mas Jajang. Jadi bisa aja sejak SD Mas Jajang itu bisa marah yang diam kepada salah satu orang tuanya. Entah sama ayah, entah saya nggak tahu masalahnya apa. Bisa aja umpamanya ayah itu sering nyakitin ibunya umpamanya. Sehingga Mas Jajang itu dengan SD karena tahu, ini hanya umpama ya. Mas Jajang tahu akhirnya dari SD itu udah jengkel terus sama ayah tapi diem.
marah diem. Terus akhirnya juga mulai punya pikiran yang umpamanya saya besok saya tidak mau dibantu ditolong oleh ayah saya, umpamanya seperti itu. Saya tidak mau ditolong sama ayah saya nyakitin ibu saya. Ini hanya umpama ya, mohon maaf ini hanya umpama ya. Kemudian mulai ada sumpah-sumpah yang seperti itu. Kata-kata yang sebenarnya itu adalah sumpah yang tidak boleh diucapkan kalau memang itu kata-kata tersebut tidak baik. Yaitu saya tidak mau ditolong, saya tidak mau dibantu oleh ayah, itu tidak boleh ya. Nah akhirnya suatu ketika selepas akhil balik, nah itu diambil oleh Allah Ta'ala. Kenapa dilumpuhkan oleh Allah Ta'ala? Kenapa tangannya terkepal itu beda-beda. Tangan terkepal itu beda dengan tangan terbuka. Bisa aja memang pada saat tersebut Mas Jajang bisa aja dalam hati atau pikiran atau ngomong tuh besok kalau saya sudah jadi orang saya nggak akan nolong orang tua saya, ayah saya umpamanya seperti itu. Jadi itu bisa sehingga tangannya mengepal dan semuanya ya semuanya. Jadi intinya sampai ke seluruh tubuhnya. Kayaknya ini memang benar-benar masalah keluarga. Jadi Mas Jajang coba dievaluasi betul apa enggak. Kalau memang itu betul minta maaflah sama orang tua. Persoalan sembuh bukan saya tidak tahu ya, persoalan sembuh adalah persoalan Allah Ta'ala. Minta maaf, yang penting itu bagaimana dosa-dosa dulu itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, itu yang penting. Kesembuhan itu bonus dari Allah Ta'ala. Jadi mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua setiap hari, setiap saat. Kalau memang Allah berkehendak tobatnya Mas Jajang itu diterima, mudah-mudahan Mas Jajang mulai otot-ototnya lentur kembali, dilenturkan oleh Allah Ta'ala. Hanya itu, mohon ampun ya Allah jika dulu saya sering jengkel menyimpan marah pada orang tua saya, khususnya siapa, entah ayah, entah ibu. Jika saya dulu begini. Terus sebutkan jika itu dosa, ampuni dosa saya, astagfirullahaladzim. Doa itu seperti itu, doa seperti itu ya. Jadi kalau memang ini dibilang itu ada jin, insya Allah saya jawab nggak ada. Itu betul-betul murni dari penyakit biasa, murni. Jadi betul-betul mulai diperlihatkan sejak akhir baliknya. Nah biasanya sejak SD barangkali Mas Jajang seperti tadi. Ada kejengkelan dan marah pada salah satu orang tuanya yang kuat. Kalau Mas Jajang itu memang benar, apa yang saya ceritakan itu sudah betul, lakukan nasihat saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat yang baik buat Mas Jajang dan juga yang lain. Kelumpuhan itu bukan dari sihir, insya Allah nggak usah takut. Jadi itu ada dari tangan-tangan Allah melalui perilaku-perilaku seorang manusia yang memang Allah tidak menyukai. Mas Jajang yang sabar, tapi minta maaf kepada orang tua dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Amin. Allahu a'lam. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan juga dijalankan oleh Mas Jajang biar cepat sehat kembali. Tapi satu hal yang mungkin yang saya bisa tangkap dari perumpamaan yang Ustadz Danu sampaikan tadi, berarti menjaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bisa jadi salah satu tujuan untuk melindungi anak keturunan kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini menambah motivasi dan semangat kita semua hari ini untuk sama-sama bisa menghindari pertengkaran dalam rumah tangga.